Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video ini, kita akan membahas tentang modernisasi dalam hukum pidana Islam. Pada zaman era modern ini, banyak sekali tantangan dalam hukum, maupun itu hukum konvensional ataupun dalam hukum pidana Islam. Terutama yang akan kita bahas dalam video ini adalah tantangan dalam hukum pidana Islam. Ada banyak tantangan dalam hukum, terutama bagian ilmu kedokteran dan hak asasi manusia, yang dimana kedua hal ini melekat dengan modernisasi. Terutama hak asasi manusia, yang sampai saat ini banyak orang yang belum mendapatkan haknya. Di dalam video ini, kita akan mengkaji beberapa masalah kontemporer yang dikaitkan dengan hukum Islam, seperti meminum khamar ataupun memakai narkoba, teknologi transplantasi organ tubuh, dan yang terakhir adalah eutanasia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita ke bagian pertama. Nomor 1. Meminum khamar dan memakai narkoba. Meminum khamar merupakan salah satu jarimah dalam pidana Islam. Ada banyak sekali jenis-jenis khamar ini. Narkotika juga demikian. Ada yang jenisnya disuntikan ke dalam tubuh, ada yang berbentuk pil, dan ada juga yang dihisap. Banyak orang yang menyeludupkan benda haram ini untuk dijual dan dikarenakan harganya sangat mahal sekali. Di dalam Islam, meminum khamar dihukum dengan hukuman cambuk. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memberikan hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah memberikan hukuman sebanyak 80 kali cambukan. Tetapi berbeda dengan narkotika. Apabila seseorang memakai narkotika, diberikan hukuman takjir, yaitu hukuman yang diserahkan kepada penguasa. Hukuman dari penguasa ini bisa merupakan hukuman cambuk, penjara, atau bahkan hukuman mati. Dikarenakan memakai narkoba dapat merusak generasi manusia. Memproduksi dan mengedarkan narkoba merupakan kerusakan besar pada negara. Maka hukumannya dibunuh. Menurut Quran Surah Al-Ma'idah ayat 33, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai salah satu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang paling besar. Dikarenakan maraknya penggunaan narkotika di kalangan muda, maka ada baiknya pengedar dan pembuat narkotika dihukum seberat-beratnya. Banyak yang beralasan memakai narkotika dikarenakan mendapatkan stres dari pekerjaan ataupun dari yang lain. Dia memakai narkotika agar merasakan rasa bahagia untuk menghilangkan stresnya. Sedangkan itu hanya untuk sesaat. Manusia bisa menenangkan diri dengan cara mengingat Allah dan berzikir setiap hari, seperti dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Yang kedua, pembaruan hukum kisos dengan cara transplantasi. Di era modern ini, transplantasi sudah sering digunakan pada dunia kedokteran untuk menolong pasien yang organ tubuhnya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Teknologi transplantasi ini dapat diterapkan dalam kisos. Menurut Al-Jaziri, kisos bermakna memperlakukan pelaku tindak pidana dengan perlakuan yang sepadan, ataupun yang biasa disebut dengan hukuman balas. Contohnya, apabila seseorang melukai mata orang lain, maka mata si pelaku dilukai juga. Kalau transplantasi ini diterapkan pada zaman sekarang sebagai ganti dari kisos, karena mata si korban dapat digantikan dengan mata si pelaku sebagai ganti dari kisosnya. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 45, yang artinya, dan kami telah tetapkan kepada mereka di dalamnya At-Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga,
gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penembus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang jolim. Sejalan dengan ayat tersebut, pelaksanaan hukum kisos dapat diubah dengan menggunakan teknik transplantasi ini, yaitu pelaku dihukum kisos melalui operasi untuk diambil kornea matanya oleh dokter ahli, sehingga si pelaku tidak merasakan sakit. Yang kemudian kornea mata itu ditransplantasikan kepada si korban. Kemudaratan dengan teknik ini lebih ringan dibandingkan dengan metode klasik biasa. Yang ketiga, eutanasia ataupun mempercepat kematian. Hak hidup manusia merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang rela melakukan apa saja agar hidupnya lebih lama. Namun ada juga yang ingin mengakhiri hidupnya disebabkan penyakit yang menderitanya. Eutanasia juga berkaitan dengan hak asasi manusia dari pasien. Dalam berbagai kasus eutanasia yang diajukan kepada pengadilan, dianggap para tenaga medislah yang bersalah karena membunuh pasien. Salah satu contoh eutanasia di Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2004. Hasan Kusuma mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia mengajukan istrinya Again Isla Nauli diberi tindakan eutanasia. Sang istri sudah tertidur dalam keadaan koma selama 2 bulan. Hasan Kusuma sudah tidak bisa lagi melanjutkan pengobatan istrinya, dan pengadilan menolak permohonan tersebut. Hakim menyimpulkan bahwa eutanasia merupakan tindakan yang keliru yang dilakukan oleh seseorang, meskipun itu untuk mengakhiri penderitaan. Sebab penderitaan masih dapat diatasi dengan cara lain tanpa harus melakukan suntik mati. Jadi, eutanasia merupakan suatu tindakan yang bertentangan dan melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, memudahkan proses kematian secara aktif itu tidak dibolehkan. Karena, tindakan tersebut termasuk tindakan pembunuhan. Pada hakikatnya, manusia harus menyerahkan hidup dan matinya kepada Allah. Di dalam eutanasia ini menandakan manusia terlalu cepat menyerah pada keadaan. Padahal Allah menyuruh kita agar untuk selalu berikhtiar sampai akhir hayatnya. Cukup sekian dari tantangan modernisasi hukum Islam. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi dalam kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.